Bapak, Ibu, dan seluruh saudara terkasih dalam Kristus, kita memiliki Kristus Raja yang telah menyelamatkan kita. Sehingga kita selalu bersyukur atas kasih dan keselamatan yang telah diberikan. Tema ibadah hari ini adalah Kristus Raja yang menyelamatkan. Ibadah GKI Bapos Taman Yasmin pada hari ini, 20 November 2022, akan dilayani oleh Ibu Pendeta Indri LS Windudharma MTH dari Sinode GSI Gereja Sahabat di Indonesia. Oleh sebab itu, mari kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus dalam ibadah ini. Dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 242 bait 1 sampai dengan 3, muliakan Allah Bapa. Muliakanlah Allah Bapa, muliakan Putranya, muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Muliakan Raja Kasih yang menjadi penebus, yang membuat kita waris kerajaannya terus. Haleluya, puji Dia, Anak Domba yang kudus. Muliakan Raja Surga, Raja Gereja yang esa, Raja bangsa-bangsa dunia, langit bumi nyanyilah. Haleluya, puji Dia, Raja Maha Mulia. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Amin, amin, amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang dalam nama Tuhan. Tuhan besertamu. Seluruh jemaat sekalian, bahwa dalam hidup ini seringkali kita gagal, kurang fokus kepada Kristus Raja yang dapat menyelamatkan kita. Ketika kita diperhadapkan dengan situ yang sulit, seringkali kita tidak mengandalkan Tuhan, kita kurang percaya kepada Tuhan. Padahal kita tahu bahwa Kristus Raja lah yang dapat menyelamatkan kita. Tapi seringkali kita melupakan itu, sehingga kita kurang percaya dan tidak mengandalkan Tuhan. Sebab itu dalam kesempatan ini, mari bersama-sama kita mengakui segala dosa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, ampuni segala dosa kesalahan kami, karena ketika kami diperhadapkan dengan berbagai tingkat kesulitan, seringkali kami gagal fokus kepada Tuhan. Kami tidak mengandalkan Tuhan. Kami tidak percaya kepada Tuhan. Padahal Kristus Rajalah yang dapat menyelamatkan kami. Sebab itu Bapa, ampuni segala dosa kami. Biarlah hari ini Tuhan Yesus mendengarkan segala pengakuan dosa kami. Kami mohon ampun, kiranya Tuhan mengampuni kami.
dan memulihkan kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Menyerahkan hidup kami dan pengakuan dosa kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah yang hidup. Amin. Ya Yesus, tolonglah hapuskan dosaku, dan dari nafsu dunia lepaskan hamba-Mu. Ya Yesus, dengarlah seruan hatiku, lengkapi aku yang lemah sebagai laskar-Mu. Ya Yesus penebus, berilah akhirnya kesukaan-Mu yang kudus di negeri Baka. Berita anugerah. Saudara sekalian, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita mendengarkan berita anugerah yang terambil dari Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tak kita menyerahkan kepada musuhnya, pelita yang bersinar di dalam dunia. Tak boleh firman Allah yang sungguh dan agung, Alkitab yang mulia diambil seteru, yang dapat memecahkan segala hati keras, yang mencurahkan hidup di hati yang lemas, yang menyembuhkan luka, mujarab obatnya, yaitu firman Allah penuh anugerah. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabda-Mu, supaya kami juga setia dan teguh. Kendati gunung goyah, binasa sedunia, kekal firman Allah selama-lamanya. Jemaat sekalian, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam bimbingan Roh Kudus. Biarlah pemberitaan firman Tuhan pada hari ini kami ditolong oleh Tuhan,
mengerti firman Tuhan dengan baik, benar, dan jelas. Dan hamba menyerahkan pemberitaan firman Tuhan dalam pimpinan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama terambil dari Yeremia 23 ayat 1 hingga 6. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikianlah firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah Israel terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalaskan kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku sendiri akan mengumpulkan sisa-sisa kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka. Dan aku akan membawa mereka kembali kepada mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikianlah sabda Tuhan. Kita akan menanggapi bacaan yang pertama tadi dengan membaca dari Mazmur 46. Allah kota benteng kita. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu, kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Bacaan kedua terambil dari Kolose 1 ayatnya yang ke-11 hingga yang ke-20. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan.
Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Demikianlah sabda Tuhan. Pembacaan firman Tuhan, Lukas 23 ayat 33 sampai dengan 43 berkata demikian. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan. Biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Dan juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sebab engkau terima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati hidup dan melakukannya dalam kehidupannya setiap hari. Haleluya. Seluruh umat Tuhan yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, tema kita hari ini adalah Kristus Raja yang menyelamatkan. Tentu di dalam kehidupan kita masing-masing tidak pernah lepas dari masalah. Mungkin kita pernah mengalami satu situasi yang mencekam, situasi yang tidak enak. Tetapi kita melihat bahwa ketika kita dihadapkan dengan berbagai situasi yang tidak enak, yang tidak nyaman, bagaimana sikap kita? Nah, apa yang ada dalam hati kita, falsafah hidup kita, iman kita, kepercayaan kita, kebergantungan kita menunjukkan bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan suatu masalah. Nah, dalam teks ini kita melihat bahwa ketika Yesus dibawa ke Bukit Tengkorak, dia akan disalibkan. Dan tentu suasana pasti mencekam. Yesus dielu-elukan. Hosana, Hosana. Diangkat luar biasa. Tetapi orang yang sama juga yang melulukan Yesus Raja, yang menyalibkan dia juga. Nah, ketika sampai di Bukit Tengkorak, suasana demikian mencekam. Ada banyak ketakutan yang luar biasa.
Nah, situasi di Bukit Tengkorak itulah yang sedang kita hayati, kita pelajari hari ini. Buat suasana di Bukit Tengkorak, Yesus disalibkan. Di situ nampak bahwa ada dua macam manusia, ada dua respon manusia nampak terhadap penyaliban Tuhan Yesus Kristus. Tentu suasananya tidak gampang. Para murid sudah melarikan diri karena takut. Itu bukan hal yang mudah ya. Tentu mereka juga begitu kehilangan, itu berduka cita. Yesus dibawa ke Bukit Tengkorak. Ada yang mengikuti dari jauh secara diam-diam. Dan kita melihat di sini bahwa Yesus disalibkan. Di situ nampak situasi yang begitu sulit, mencekam. Nah, ada dua respon manusia. Yang pertama adalah memang manusia yang memang tidak percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Kristus adalah Raja yang menyelamatkan. Dan respon tidak percaya itu nampak ketika apa? Mereka mengejek. Kalau kau memang Yesus adalah Raja, silakan turun. Silakan turun dari salib, kemudian selamatkanlah dirimu. Sekarang kamu menyelamatkan dirimu saja tidak bisa. Bagaimana menyelamatkan orang lain? Itu mengejek. Jadi orang tidak percaya lebih cenderung mengejek, ya, berpikir negatif, selalu merendahkan orang lain, meremehkan orang lain. Dan orang yang tidak percaya lebih fokus kepada situasi, lebih fokus pada masalah. Sehingga mereka tidak melihat bahwa Yesus yang disalib adalah Yesus Kristus, Raja yang menyelamatkan manusia, yang memberikan hidup yang kekal, yang memberikan ketenangan, kekuatan. Mereka tidak melihat itu. Yang mereka lihat adalah bagaimana Yesus kalah, Yesus disalibkan, Yesus disiksa, Yesus menderita. Nah, sehingga dengan demikian kita melihat bahwa orang-orang yang tidak percaya inilah sibuk dengan mengejek. Dia berpikir dengan mengejek akan mengalami ketenangan dan disukai oleh banyak orang. Nah, tetapi bukankah seringkali di dalam kehidupan kita juga seringkali ada kelompok-kelompok seperti sekalipun itu orang Kristen. Kita diperhadapkan dengan situasi yang sulit, diperhadapkan pilihan. Seringkali mereka tidak menunjukkan jati dirinya sebagai orang percaya, tapi menunjukkan sebagai orang yang tidak percaya. Walaupun mungkin KTP-nya Kristen, hari-harinya Kristen pergi gereja, tetapi iman yang sesungguhnya Kristen atau tidaknya nampak ketika diperhadapkan situasi. Nah, orang-orang ini yang memang tidak percaya menunjukkan ketidakpercayaan dengan mengejek, menyangkal Tuhan Yesus. Nah, ada kalanya hati-hati dengan kita bahwa tanpa disadari, kadang-kadang kita terjebak di dalam situasi seperti ini. Bahwa ketika kita buat kesulitan, kita takut. Ada tekanan, kita takut. Ada masalah, kita takut. Ada tantangan tekanan di pekerjaan, kita takut. Sehingga tanpa segan-segan kita menyangkal Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah seringkali kita diperhadapkan dengan banyak pilihan? Kita dihadapkan dengan satu situasi yang sulit. Antara iman atau naik jabatan. Antara naik jabatan atau tinggalkan Kristus. Antara harta atau tinggalkan Yesus. Kalau kita ikut Yesus, kadang kita berpikir nanti kita kehilangan harta. Inilah pilihan. Itu respon yang pertama yang tidak percaya. Kadang-kadang kita sakit, mau pilih mana? Pilih berdoa memohon kepada Tuhan atau pergi ke orang-orang pintar. Ini juga pilihan. Disinilah orang percaya dan tidak percaya nampak aslinya ketika diperhadapkan dengan situasi-situasi yang sulit. Nah, kelompok yang kedua yaitu yang percaya. Nah, dalam situasi yang sulit seperti itu, ada orang yang disalibkan bersama dengan Tuhan Yesus. Ada dua orang. Yang pertama, orang pertama juga seperti itu tadi, mengejek Tuhan Yesus. Nah, orang yang kedua, dia percaya, bahkan menegur. Dia katakan begini kepada rekannya, "Hei, kalau kita disalibkan, dihukum, kita layak karena memang kita berdosa sesuai dengan dosa-dosa kita. Tapi dia, Yesus Kristus adalah Raja, dia tidak bersalah.
Dia disalibkan, dia tidak bersalah. Harusnya kita tidak mengejek dia. Lalu yang disalibkan ini berkata, Yesus, ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Nah, ini kelompok yang kedua adalah orang percaya. Jadi orang ini tidak terpengaruh oleh situasi, tapi dia punya iman yang kokoh, yang kuat. Sekalipun dia jatuh dalam dosa, sekalipun dia orang berdosa yang disalibkan. Tetapi dia melihat bahwa Yesus Kristus adalah raja yang dapat menyelamatkan dia. Sehingga dengan iman dia berkata, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai raja. Dia percaya bisa adalah raja yang dapat menyelamatkan dia. Orang percaya ini, dia tidak melihat situasi, ya bagaimana Yesus disalibkan, bagaimana nasib saya? Dia menderita bagaimana dengan saya? Dia tidak melihat itu. Tapi dia melihat di tengah penderitaannya, dia punya kacamata iman. Dia punya kacamata rohani yang luar biasa. Bahwa Yesus adalah raja, dapat menyelamatkan dia. Itulah dengan iman dia katakan, Yesus ingatlah akan daku. Ada harapan pada Tuhan Yesus bahwa saya adalah orang berdosa. Tapi Kristus dapat menyelamatkan saya. Saya orang berdosa. Dan Yesus dapat menolong saya. Dengan iman dia berkata, Yesus ingatlah akan daku. Artinya adalah bahwa orang yang bersalah ini tetap percaya pada Tuhan. Walaupun dari Yesus menderita, Yesus disalib, Yesus akan mati. Tapi dia percaya Yesus adalah raja yang dapat menyelamatkan. Ini satu iman yang luar biasa. Di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang mencekam, dia berani menyatakan imannya. Apapun yang terjadi, dia tidak takut sekeliling dia. Dia tidak takut prajurit akan menyiksa dia. Tetapi yang satu yang dia tahu, Yesus adalah Kristus, raja yang menyelamatkan dia. Luar biasa. Begitu mantap sekali imannya. Jadi dua respon atau dua tipe manusia di tengah situasi itu. Yang pertama tidak percaya, yang kedua kelompok manusia yang percaya. Lalu kita melihat bagaimana penegasan Yesus terhadap orang yang disalibkan di sebelahnya. Yesus berkata, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Artinya adalah Yesus menegaskan bahwa engkau pun ada bersama dengan aku, tinggal di dalam aku, di dalam keselamatanku. Artinya bahwa Yesus menyelamatkan, menolong, menguatkan, memimpin. Orang ini ada di Firdaus, ada orang yang memiliki hidup yang kekal karena percaya, yakin, dan penuh berserah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Raja yang dapat menyelamatkan. Ini satu contoh iman yang luar biasa. Begitu luar biasa. Di tengah situasi sulit, tapi dia melihat rohani, kacamata iman yang luar biasa. Di tengah situasi dia pun hampir mati, tapi dia percaya Yesuslah Raja di atas segala raja yang dapat menyelamatkan dia. Saudara sekalian, dalam kehidupan kita, di sekitar kita sebagai orang percaya, seringkali banyak tantangan-tantangan, banyak masalah yang harus kita hadapi. Tetapi kita melihat di sini bahwa ketika masalah itu sedang dihadapi, ada situasi yang sulit, di manakah iman kita? Mungkin saat ini kita sedang merasa sendirian, ada ketakutan, suasana mencekam, Tuhan saya sedang sakit, tidak ada orang yang dapat menolong saya. Tuhan saya sendirian, saya sudah berdoa, tapi di manakah Tuhan? Mungkin kadangkala kita hampir kehilangan kepercayaan, tetapi tengah situ yang sulit, menghadapi sakit penyakit, yakin, percayalah, Kristus Raja yang dapat menyelamatkan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami, Tuhan, saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan usaha saya. Di tengah situ yang sulit kok saya semakin sulit. Tetapi ingat, di tengah situasi yang sulit, hendaklah tetap memiliki kacamata iman yang luar biasa. Di tengah situasi yang yakinlah, ketika mengalami kesulitan-kesulitan, percayalah, itu kesempatan
Anda mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Yakin Tuhan pasti menolong memulihkan. Sebab itu, dalam situasi yang sulit, katakan pada Tuhan, Tuhan ingatlah akan daku. Ingatlah akan daku. Ingatlah akan daku. Ingatlah akan daku. Artinya adalah bahwa kita minta Tuhan terus menolong, Tuhan terus memperhatikan kita, dan selama kita berserah kepada dengan tulus hati, dengan sungguh-sungguh, yakinlah Tuhan Yesus pasti menolong kita. Kristus Raja yang menyelamatkan Tuhan akan menolong kita, menyelamatkan dari semua aspek. Kadang kita bingung hadapi masa tua. Tuhan, anak saya jauh-jauh, di luar negeri, di luar kota, sulit berkomunikasi. Sekarang saya sendirian. Bagaimana masa depan saya Tuhan di hari tua ini? Yakin, percayalah. Kristus Raja menyelamatkan saudara. Sampai masa tuamu, aku tetap dia. Dan sampai masa putih rambutmu, aku tetap menolong, menggendong, menguatkan, mengokohkan, menyertai kamu. Sampai Tuhan panggil. Di tengah situasi yang sulit, tetap yakin, percaya. Kristus adalah Raja yang dapat menolong kita, menyelamatkan kita. Dan jangan pernah putus asa. Mungkin saat ini, saudara sedang mengalami kehilangan. Tuhan, ini adalah Natal pertama. Saya ditinggalkan orang dikasihi. Ditinggalkan pasangan kita karena sudah lebih dahulu menghadap Tuhan. Saat ini kita duduk sebagai seorang janda, sebagai seorang duda, sebagai anak yatim atau yatim piatu. Ingat, engkau tidak pernah sendirian. Kristus Sang Raja menyelamatkan, menolong, memimpin, dan menyertai saudara. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Apapun masalahnya, yakin Tuhan Yesus pasti menolong kita. Apapun masalah saudara, yakin Tuhan pasti menolong kita semuanya. Nah, sebab itu, ketika Yesus menegaskan, hari ini juga engkau ada bersama-sama dengan aku. Dan ketika kita sebagai orang percaya, di tengah situasi yang sulit, kita katakan, Tuhan, saya tidak sanggup. Tuhan, tolong saya. Tuhan, ingatlah saya. Tuhan, sertai saya. Tuhan, bantulah saya. Tuhan, hapuslah air mata saya. Tuhan Yesus menegaskan, saat ini juga, hari ini juga, engkau ada bersama dengan aku. Artinya adalah, saudara bertemu dengan aku Tuhan. Jadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Ada kekuatan, ada harapan yang baru. Ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga jangan takut. Tuhan pasti menolong kita. Sehingga dalam situasi apapun juga, ingat. Dimanapun berada, apapun masalahnya, ingat bahwa Kristus Sang Raja yang dapat menyelamatkan kita. Menolong, menyertai, membawa kita masuk di dalam kekuatan-kekuatan yang baru. Ketika kita berserah kepada Tuhan, bukan ada banyak air mata, ada banyak doa. Tapi ingat, setiap air mata Tuhan ubahkan menjadi sumber mata air yang luar biasa. Sehingga tetap teguh, kuat, dan tetap semangat. Nah, kemudian kita melihat bahwa ketika Yesus menegaskan, sesungguhnya hari ini juga engkau ada bersama dengan aku, ingat, bahwa kalimat ini pun, penegasan ini pun berlaku bagi kita semua. Bagi kita yang percaya bahwa Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian yang di rumah, apa yang sedang Anda hadapi hari ini? Masalah apa yang sedang Anda hadapi? Jangan pernah merasa sendirian. Mungkin sedang mengalami sakit dan hampir putus asa. Tuhan, kok tidak sembuh-sembuh? Tuhan, tolong saya. Ingat, Tuhan sedang bersama-sama dengan engkau. Tuhan menguatkan, menolong engkau. Melewati waktu demi waktu. Sehingga akhirnya Anda mengalami pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Kadang tidak semua sakit Tuhan sembuhkan. Bukan karena Dia tidak berkuasa. Tetapi Tuhan ingin
bahwa Anda mengalami kekuatan, pembaharuan kekuatan setiap hari, melewati dengan kekuatan Tuhan segala sakit penyakit dengan pertolongan Tuhan. Sehingga Anda bisa berkata, hai sakit apapun, engkau tidak sanggup mematahkan semangat saya, tapi sakit penyakit yang berat sekalipun membuat saya semakin tunduk menyembah di kaki Tuhan. Ada sakit yang Tuhan memang langsung sembuhkan, ada mujizat. Tapi ada yang Tuhan tidak sembuhkan, supaya kita terus bergantung pada Tuhan. Semuanya tergantung sesuai keinginan dan kehendak Tuhan. Nah, apapun masalahnya, yang penting diingat adalah Kristus Raja menyelamatkan, menguatkan, menolong, mengokohkan kita sesudah kita menderita seketika lamanya, sehingga Anda tetap tegak berdiri dimanapun Anda berada. Masalah apapun juga, Anda tetap tegak berdiri. Dan terus pengucapan syukur karena punya Allah, punya Kristus yang menyelamatkan, yang menolong kita tepat pada waktunya. Bersyukur karena kita punya Kristus Raja di atas segala raja, yang menyelamatkan kita, menuntun kita. Lalu supaya kita kuat, bagaimana caranya? Martin Luther katakan, banyak doa, banyak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Tidak doa, tidak kuat. Supaya kita kuat terus percaya kepada Tuhan. Supaya kita kuat terus iman percaya kepada Tuhan. Maka banyak doa, banyak berserah pada Tuhan. Banyak doa, banyak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Tidak doa, tidak kuat. Sebab itu supaya kita kuat apa? Terus banyak berdoa, berserah kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja yang menyelamatkan kita. Lalu bagaimana dengan kehidupan kita? Respon kita bagaimana terhadap dua hal tadi? Kita mau masuk dalam kelompok yang mana? Kelompok orang tidak percaya atau kelompok orang percaya? Saya tegaskan, ketika Anda saat ini tidak sungguh seorang Kristen, pindahlah. Masuklah pada kelompok yang kedua, itu orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh percaya, yang menyerahkan hidupnya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam segala situasi, percayalah hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebab itu, bagi kita yang percaya, kita harus lihat. Mungkin kita punya masalah yang besar, tapi jangan lihat masalah yang besar. Kita punya Allah yang maha besar, yang melebihi masalah kita. Sehingga yang besar dikalahkan oleh yang maha besar. Jangan fokus melihat situasi yang sulit. Jangan fokus melihat sakit penyakit. Jangan fokus melihat masalah. Tapi lihatlah tangan Tuhan yang kuat. Allah yang maha besar, yang sanggup menolong kita. Sebab itu, saudara sekalian di dalam Kristus Kristus, mari saat ini kita bersama-sama sesuai dengan tema Kristus Raja yang menyelamatkan. Mari kita meresponi tema ini dengan memilih, dengan menegaskan, Tuhan, saya mau masuk dalam kelompok orang yang percaya, yang tidak melihat situasi, yang tidak fokus pada masalah, tapi apapun situasinya, apapun masalahnya, kami hanya fokus pada Kristus Sang Raja yang menyelamatkan saya. Sehingga hidup saya penuh dengan ucapan syukur, karena kami punya Raja yang menyelamatkan saya. Masa lalu saya, masa saat ini, masa depan, bahkan selama-lamanya Tuhan mengurus, memberikan yang terbaik untuk saya, menyelamatkan saya dari berbagai situasi, sehingga saya keluar sebagai pemenang. Amin. Nah, sebab itu mari seluruh umat Tuhan, apapun masalahnya, mari kita tetap kuat berdoa. Banyak doa, banyak kuat. Sedikit doa, sedikit kuat. Tidak doa, tidak kuat. Ciri orang percaya adalah dia berdoa. Ciri orang percaya adalah dia selalu melihat kepada Allah. Bukan lihat masalah, tidak dikuasai oleh masalah, tapi dia menguasai masalah. Tidak dikuasai kesulitan, tapi dia menguasai kesulitan. Kenapa? Dia percaya kepada Tuhan. Dia punya kekuatan yang besar. Mengapa punya kekuatan yang besar? Karena dia percaya, beriman, sungguh-sungguh berserah kepada Kristus Raja yang menyelamatkan. Mengapa?
karena dia banyak doa. Banyak doa, banyak kuat. Artinya berserah, hidup di dalam doa, persekutuan, dan firman Tuhan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, menyerahkan setiap umat Tuhan yang sudah mendengarkan firman Tuhan. Dikuatkan, diteguhkan hatinya. Tetap percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tetap memiliki kekuatan. Oleh karena banyak doa, banyak kuat. Dan penuh berserah kepada Kristus Raja yang menyelamatkan. Sehingga hidup kami penuh dengan syukur karena kami punya Allah yang hidup. Terpuji namamu untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, marilah kita mengikrarkan kembali iman percaya kita melalui pengakuan iman seturut dengan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersama-sama kami menyerahkan dan mendoakan pemerintah kami, baik pemerintah pusat maupun pemerintah di berbagai daerah. Tuhan tolong berikan hikmat bagi para pemimpin kami, dari pusat maupun sampai daerah, supaya mereka lebih mengutamakan kesejahteraan seluruh masyarakat, seluruh kehidupan masyarakat Indonesia tanpa melihat golongan apapun juga. Tapi mereka sungguh mengutamakan kesejahteraan dan keadilan sosial. Bapa dalam surga, kami juga secara khusus menyerahkan untuk pemerintah di dalam mengatasi pandemi ini. Kami ucap syukur buat Tuhan menolong pemerintah kami mengatasi pandemi, dan juga kami percaya bahwa Tuhan juga terus menolong pemerintah kami dalam mengatasi pandemi sampai tuntas, sampai pada akhirnya. Sehingga seluruh masyarakat Indonesia boleh mengalami kekuatan, ketenangan menghadapi pandemi, dan percaya akhirnya segala sesuatu pasti berlalu. Kekuatan, ketenangan, keselamatan, kesehatan dalam Tuhan Yesus Kristus pasti akan kami alami. Kami juga bersama-sama menyerahkan seluruh jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit. Tuhan Yesus kiranya menjamah, memberikan kekuatan pertolongan. Yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, masalah keluarga, sedang mencari pekerjaan, bahkan usaha, Tuhan Yesus menolong, menguatkan, meneguhkan, sehingga akhirnya segala persoalan umat Tuhan boleh diselesaikan tepat pada waktunya, sesuai dengan waktu Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk sinergi, kebersamaan, kerjasama yang baik untuk Bapos GKI Yasmin, beserta seluruh pengurus dan juga umat Tuhan. Biar terjadi sinergi, kerjasama yang baik, tujuan bersama, sehingga menghasilkan hasil yang baik, sehingga akhirnya mendapatkan hak beribadah. Kami juga menyerahkan untuk pemerintah setempat yang terkait dengan tempat ibadah. Kami rindu hati mereka digerakkan supaya mereka akhirnya
mengizinkan kembali untuk Bapos GK Yasmin boleh beribadah kembali. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan doa syafaat kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Mari kita menyanyikan bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat, sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, di ibadah hari ini marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing. Persembahan dapat kita berikan melalui transfer ke Bank BNI dengan nomor rekening seperti yang tertera pada layar, atau dengan cara mengumpulkan masing-masing di rumah dan akan kita berikan ketika kita bisa beribadah secara normal kembali. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yaitu dari Bilangan 18 ayat 29 yang tertulis demikian. Dari segala yang diserahkan kepadamu, yakni dari segala yang terbaik di antaranya, haruslah kamu mempersembahkan seluruh persembahan khusus kepada Tuhan sebagai bagian kudus daripadanya. Marilah kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 287A, Sekarang Beri Syukur. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar segala karya Tuhan. Dia berinya kita pun anugerah dan berkah yang tak terbilang terus semula dan tetap, yang maha mulia memberikan sukacita, damai sejahtera di dalam hidup kita. Kasih-Nya tak terperi mengasuh anaknya, tolongannya besar seluas
Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan semesta alam. Engkaulah tempat perlindungan dan kekuatan kami. Engkaulah sumber pertolongan kami, ya Tuhan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kami tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang. Engkaulah Tuhan, Raja yang menyelamatkan kami. Hari ini dengan penuh sukacita, kami mengucap syukur kepadamu membawa persembahan ini. Terimalah dan berkatilah. Dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita undur dari persekutuan dan ibadah hari ini dengan penuh rasa sukacita dan senantiasa mengingat pesan firman Tuhan hari ini. Bahwa kita mempunyai Raja yang menyelamatkan, yang melindungi dan menolong. Jadi, apa yang perlu kita takutkan? Marilah kita senantiasa mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan dan melepaskan kita dari kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Marilah kita senantiasa berharap kepada Dia yang memberi kekuatan kepada kita untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Bersama-sama kita akan menyanyikan Kidung Pengutusan dan Berkat dari Kidung Jemaat 445. Harap akan Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan keluh. Tuhan yang setia menolongmu. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Walau sendu hatimu remuk, Tuhan mengatasi tiap keluh. Ya Tuhan, tolong ku yang lemah. Setiamu kokoh selamanya. Harap akan Tuhan, hai jiwaku. Dia perlindungan dalam susahmu. Jalan sedih
hidup abadi, habis derita di dunia, purna sukacita, haleluya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Haleluya.